saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan ini terus saya ulang-ulang. Jadi kalau masih ada yang kedapatan melanggar terkait dengan masalah penyakit masyarakat, negara sedang pusing, bebannya cukup berat terhadap kejahatan-kejahatan kekayaan negara, tolong diberantas. Kalau ada laporan, saya tidak perlu tegur lagi, langsung saya proses, saya copot. Ini berlaku untuk semuanya. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lihat, dulu lari itu kemana orang gitu? Itu kan resmi diumumkan buron 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini, sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Jadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot bedekemu. Buktikan dong, buktikan mana? Anggota-anggota yang melakukan penyimpangan dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Maksud saya ini dari awal kasus ini sudah tidak benar. Saya maunya si Peggy ini ditangguh penahanan. Mari kita cari siapa pembunuh sebenarnya. Saya terus saja, saya tidak ikhlas juga loh. Saya tidak ikhlas loh. Kalau pembunuh diberikan berkeliaran, saya tidak ikhlas. Saya siap membantu juga. Tetapi jangan juga, maksud saya, orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu loh. Desak Prabowo Subianto yang sebentar lagi akan menduduki kursi sebagai Presiden RI. Bahkan berbagai jajaran Menteri dan Jenderal Kapolri Listio Sigit, ahli psikologi forensik Reza Indragiri, hingga mantan Menko Polhukam Mahfud MD geram dengan penegakan hukum saat ini terkait kasus yang menimpa saudari Vina Cirebon. Bahkan Mayor Purnawirawan TNI Marwan Iswandi dengan tegas suarakan copot Polri yang terbukti dalam kasus ini. Tak secara langsung dalam hal ini adalah Ibtu Rudiana dan rekan-rekan polisi lainnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk menggelar perkara khusus terkait penetapan tersangka kliennya. Kuasa hukum Peggy menyurati Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Bareskrim Komjen Wahyu Widada dan Karawasidik Bareskrim Polri Brigjen Iwan Kurniawan untuk mendesak hal ini. Mayor Purnawirawan TNI Marwan Iswandi sebagai kuasa hukum dari Peggy Setiawan dibuat marah oleh tindakan Polri yang tidak tegas dengan penegakan hukum. Hal itu disebutkan karena yang menjadi alat bukti hanya sebuah ijazah dan KTP, dianggap tidak ada hubungannya dengan kasus tersebut. Di lain sisi, Marwan juga geram kepada pihak kepolisian yaitu Polda Jabar dikarenakan Peggy Setiawan masih ditahan lebih dari batas waktu. Ia menyebut seharusnya kliennya tersebut sudah keluar dari penahanan dari tanggal 10 Juni 2024 beberapa hari lalu, namun hingga saat ini masih belum keluar juga. Hal yang membuat dirinya semakin geram adalah tidak adanya surat perpanjangan penahanan Peggy kepada pihaknya. Tak main-main, Marwan Iswandi geram dirinya dan kliennya diperlakukan tidak adanya rasa keadilan dari pihak Polri. Ia pun lantas menyinggung perkataan Jenderal Kapolri Listio Sigit dengan lantang. Kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot bedekemu. Buktikan dong, buktikan mana? Maksud saya ini dari awal kasus ini sudah tidak benar. Saya maunya si Peggy ini ditangguh penahanan. Mari kita cari siapa pembunuh sebenarnya.
Saya terus terang, saya tidak ikhlas juga loh. Saya tidak ikhlas loh. Kalau pembunuh diberikan berkeliaran, saya tidak ikhlas. Saya siap membantu juga. Tetapi jangan juga, maksud saya, orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu loh. Perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan ini. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya 2 alat bukti. 1, dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan dengan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi tetap nilainya 1 saksi. Tidak bisa. Makanya yang lebih parah lagi, tadi saya komunikasi ke ketua kami yang ada di Cirebon. Saya menanyakan penahanan Peggy Setiawan ini habisnya seharusnya tanggal 10. Sampai sekarang surat penahanan tidak diberikan ke kami. Perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami. Loh, ini maksud saya perkara ini kan perkara yang sangat perhatian publik. Kok berani-beraninya gitu dari Polda itu tidak perpanjangan penahanan tidak diberikan ke kami gitu loh. Yang menjadi perhatian publik aja dia berani gitu loh. Apalagi tidak menjadi perhatian publik. Saya ingat kata-kata Kapolri. Kapolri mengatakan, kalau menjadi sahabat Kapolri, kritiklah Kapolri yang pedas. Makanya sekarang saya kritik Kapolri yang pedas. Mana janjinya Kapolri? Kapolri pernah mengatakan, loh, kalau busuk ekor, potong kepala. Sekarang potong kepalanya, copot itu Kapolda Jawa Barat, copot itu DKMU. Buktikan dong. Buktikan mana? Maksud saya ini dari awal kasus ini sudah tidak benar. Saya maunya si Peggy ini ditangguh penahanan. Mari kita cari siapa pembunuh sebenarnya. Saya terus terang, saya tidak ikhlas juga loh. Saya tidak ikhlas loh. Kalau pembunuh diberikan berkeliaran, saya tidak ikhlas. Saya siap membantu juga. Tetapi jangan juga, maksud saya, orang yang tidak bersalah dikorbankan. Itu loh. Hanya itu saja, mantan Menko Polhukam yakni Mahfud MD setelah sebelumnya singgung Presiden RI Joko Widodo, kini dirinya kembali bersuara menyentil Prabowo Subianto untuk merasa terpanggil dengan adanya kasus Vina yang saat ini jadi pusat perhatian publik. Mahfud MD menilai banyak kejanggalan dari tindakan penegak hukum, mulai dari penyidikan pihak Polri hingga kejaksaan hakim yang ditemukan banyak permainan. Yang turut menyoroti soal Peggy Setiawan buruh bangunan yang ditetapkan sebagai tersangka. Ditambah adanya 2 buron dalam BAP yang tiba-tiba dihapus setelah penangkapan saudara Peggy. Konstruksi kasusnya kayak begini. Dulu ada tersangka 10 atau 11 orang kan. Untuk pembunuhan Vina itu. Lalu diajukan ke pengadilan. Itu berita acaranya kan ada 10 atau 11 orang. Diajukan ke pengadilan, yang 3 lari. Yang 8 udah dihukum. Nah, sesudah muncul Vina sebelum 7 hari itu, lalu kasus ini muncul lagi. Lalu yang dulu lari itu kemana orang? Gitu. Itu kan resmi diumumkan buron. 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir, ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada aroma profesional itu orang mungkin kurang cakap, kurang hati-hati, itu tidak profesional. Tapi kalau ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus, itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Nah, saya cenderung ini lebih dari unprofesional. Ya, ada permainan. Kenapa? Dulu dia hadirkan 8 karena katanya yang 3 sudah lari, 8 sudah dihukum penjara. Kalau tidak salah ada yang dihukum seumur hidup ya. Hukumannya panjang-panjang. Lalu yang 3 ini dilupakan sampai 8 tahun muncul lagi. Dan muncul di film sekarang. Baru muncul di film, baru orang kaget lagi. Lalu dibuka lagi. Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di dalam berita acara, resmi di dalam rilis yang diumumkan itu bahwa buron 3 orang. Sekarang sudah mulai ketahuan ada 2 masalah. 1, Peggy ditangkap. Sementara
mulai muncul kesaksian bahwa orangnya bukan itu. Dan Peggy-nya sendiri mengaku tidak tahu Peggy yang sekarang ditangkap. Apakah Peggy ini namanya yang sekarang ada? Apakah ini bukan sekedar kambing hitam? Ya kan? Lalu yang kedua, yang dua orang yang buron ini kok sekarang dibilang dulu salah sebut. Mana ada orang sudah nyelidiki lama kok salah sebut ketika sebegitu profesional harusnya tiba-tiba alasannya gitu. salah sebut. Sehingga lalu dianggap tidak ada tuh, hanya satu, hanya Peggy itu pun diragukan. Nah ini carut marut hukum. Saya kira kalau Pak Prabowo menyelesaikan masalah-masalah gini tidak akan merugikan posisi politik dia, posisi ekonomi pun tidak. Ini kriminal yang jahat.